Puri ya. Oh iya. Woi. Masuk yuk. Ayo masuk woi. Sekarang kita main ngapain woi? Ngapain? Enaknya ngapain ya? Woi makan yuk. Ini ngapain ya? Woi makan yuk. Ayo makan. Hai guys. Sekarang kita pengen makan marugame. Ayo makan. I'll take this red ribbon, stitch my heart together, it will heal, given time. It beats a strange rhythm, but I still go on living when I don't get it right. Don't beat myself about the things that didn't work out. Least I can say is that I tried. I'll take this red ribbon, stitch my heart together, and I know I'll be fine. Remember all of the pain, was it all too much? Remember falling apart every time we touch. Remember going insane, but I'll never give up. A heart that's been broken, a heart that's been red, ribbon, red, ribbon, red. I'll take this lead pencil, make a different picture, and I'll draw in a smile. I'll take these sharp scissors, got a new heart out of paper, you know I'll make it mine. Don't beat myself about the things that didn't work out. Least I can say is that I tried. I'll take this red ribbon, lie it on the pavement, and I won't cross that line. Remember all of the pain, was it all too much? Remember falling apart every time. Oke, makanan kita udah nyampe loh guys. Mau lihat gorengan ini? Halo Nesa. Ada cicik gua. Makan dulu ya. A few moments later. Ada pajaknya loh. Baru tahu saya. Jo, harusnya sih. Lo tuh deket sama Bisa. Mampir harga dia. Meanwhile. Ada pajak. Twelve seconds later. Ada pajak nih. Pajaknya 10%. Pada bingung ya kenapa ada pajak? Bagaimana kalau kita tanya-tanya sama orang di sekitar kita? Halo Ci, aku boleh wawancara bentar gak? Boleh? Nama aku Yongki. Ya. Nama Cici? Winnie. Oke. Ya. Jadi aku bakal nanya beberapa pertanyaan Ci. Ya. Ci. Yang pertama, Ci tahu gak sih pajak itu apa? Pajak itu adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat untuk negara. Nah, lalu Cici itu rutin bayar pajak gak? Rutin. Oh, Saya rutin. juga ada NPWP. Oh, lalu kira-kira fungsi pajak itu apa sih? Fungsi pajak itu jadi uang iuran yang dikumpulkan untuk pembangunan negara yang dilakukan oleh pemerintah untuk negara. Oh, Ya, jadi kayak misalnya kayak buat kayak jalan tol, sekolah-sekolah gitu ya. Oke, makasih ya Ci atas waktunya. Oke. Later. Halo sus, aku Jessie. Sus, siapa namanya? Yuni. Aku mau nanya nih, suster tahu nggak pajak itu apa?
pajak itu uang yang dikumpulin masyarakat untuk pemerintah. Oke. Menurut Suster, pajak yang diterapkan di Indonesia itu udah baik atau enggak? Udah baik Baik. Menurut Suster, fungsi pajak itu apa sih? untuk pembangunan jalan raya, terus jalan-jalan tol, kayak gitu. Ya udah itu aja Suster. Makasih ya buat waktunya. Later that same evening. Pertama-tama, kenalan sama nama saya Vanessa. Boleh tanya nama kakak siapa? Siapa? Ika. Ika, oke. Kakak tahu nggak pajak itu apa? Boleh jelasin dikit yang kakak tahu? Ya. Kayak apa ya? Kayak dia misal kayak bukan untuk biaya penghasilan aja ya, pajak itu bisa kalau kita beli barang, PPN dan sebagainya. Jadi pajak itu menurut aku tuh apa ya, biaya yang dikenakan kalau apa kita melakukan, misal kita pendapatan atau kita juga beli sesuatu gitu. Apa yang kakak tahu tentang pajak penghasilan? Pajak penghasilan itu pajak yang dikenakan untuk WNI yang berpenghasilan. Jadi dia Apa yang kakak tahu tentang sistem pemungutan pajak? Apa yang diterapkan di Indonesia? Yang diterapkan di Indonesia pajaknya? Pajak yang diterapkan di Indonesia. Tahu nggak apa aja gitu? Jenisnya? PPh gitu ya. Iya. PPh 21 ada PPN 2M, terus pajak PUD, PPN 2M. Boleh lah. Terus yang terakhir, menurut kakak, apakah pemungutan pajak menguntungkan? Alasannya? Pemungutan pajak itu sebenarnya menguntungkan bagi sisi negara ya. Cuma kadang emang pemungutan pajak itu bagi sisi wajib-pajaknya itu kadang ya apa ya, nggak sesuai sih menurut aku ya. Misal apa ya, untuk setiap pengusaha gitu ya. Kadang pengusaha kecil itu juga kadang dia dikenain pajak gitu sih. Karena emang mau apa sih di sisi. Terima kasih ya. Masih bingung? Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang pajak. Pajak adalah iuran dan pungutan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran umum. Dari pengertian pajak, yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Pajak dapat dipaksa, diperuntukkan bagi keperluan umum pemerintah, tidak dapat ditunjukkan kontrak prestasi secara langsung, berfungsi sebagai budget dan mengatur. Apa perbedaan pajak dengan retribusi? Retribusi adalah pungutan resmi yang dilakukan pemerintah kepada warga negara yang menggunakan fasilitas negara. Pajak sama retribusinya ada bedanya. Balas jasa pajak tidak diterima secara langsung, sedangkan retribusi diterima secara langsung. Pajak mencakup seluruh warga negara yang telah memiliki ketentuan pajak, sedangkan retribusi hanya kepada mereka yang menggunakan fasilitas negara. Pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, sedangkan retribusi ditentukan oleh negara. Pajak berdasarkan aturan fiskal, sedangkan retribusi berdasarkan pemikiran. Selain ada pengertian pajak, juga ada fungsi pajak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pajak. Mengapa pemerintah harus memungut pajak? Pasti kalian semua dapat menjawab pertanyaan ini. Negara memang membutuhkan dana yang besar untuk membangun negara mereka, sehingga mereka menggunakan pajak sebagai pendapatan negara mereka. Tetapi, apakah kalian tahu mengenai fungsi pajak lainnya? Saya akan memaparkan fungsi pajak lainnya. Yang pertama, ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran merupakan fungsi utama pajak, atau biasanya disebut sebagai fungsi fiskal atau fiscal function, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara yang dilakukan dengan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang telah berlaku. Disebut sebagai fungsi pertama karena memang fungsi anggaran inilah yang paling pertama kali muncul. Pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan negaranya melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya. Yang kedua, ada fungsi mengatur. Fungsi mengatur mengatakan bahwa pajak digunakan sebagai kebijakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Pajak tidak hanya digunakan sebagai usaha memasukkan dana ke kas negara, melainkan juga sebagai usaha pemerintah yang ikut mengatur dan mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi mengatur juga disebut sebagai fungsi tambahan, karena fungsi inilah hanya menjadi sebuah tambahan dari fungsi pertama pajak, yaitu fungsi anggaran. Sebagai contoh, pemungutan PPNBM untuk menjual barang mewah,
Kebijakan ini ditetapkan pemerintah dalam rangka untuk mengatur pola konsumsi masyarakat. Yang ketiga, ada fungsi memeratakan pendapatan. Fungsi memeratakan pendapatan atau distribusi dapat dilihat dari bagaimana sistem pengenaan pajak yang berbeda-beda. Salah satunya tergantung kepada nilai objek atau dasar pengenaan pajaknya. Semakin tinggi dasar pengenaan pajaknya, maka semakin tinggi juga pajak yang dipungut, sehingga asas pemerataannya dapat terlihat nyata. Yang terakhir ada fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas dari pajak dapat dilihat dari bagaimana pemerintah menggunakan pajak dalam mengendalikan inflasi. Penggunaan pajak yang efektif dan efisien dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Selain itu, dengan adanya pajak, pemerintah dapat mempunyai dana dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Ya, saya akan membahas bagian C, tarif pajak. Pertama, kita mulai dari pengertiannya. Tarif pajak sendiri memiliki pengertian dasar yang harus dibayarkan oleh subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Biasanya, semakin besar objek pajak, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Biasanya, tarif pajak sendiri berupa persentase. Lalu, saya akan membahas tentang bagian jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama, ada tarif pajak tetap. Sistem tarif pajak tetap memiliki pengertian jenis tarif pajak yang dibayarkannya itu tetap, tetapi dasar pengenaannya itu selalu berubah-ubah. Contohnya, bea untuk cek dan giro nominalnya itu akan selalu tetap 3 juta rupiah. Lalu ada sistem tarif pajak, sistem tarif proporsional. Sistem tarif proporsional memiliki pengertian tarif pajaknya itu tetap, tetapi jumlah pengenaan pajak akan selalu berubah-ubah seiring dengan dasar pengenaannya. Contoh, pajak bangunan memiliki persentase sebesar 10% dari jumlah rumah makan dan rumah penginapan. Bedanya yang tetap dan proporsional adalah jika yang tetap, nominalnya itu akan selalu tetap, tidak akan berubah. Sedangkan yang proporsional, nominalnya itu akan selalu berubah seiring dengan dasar penggunaannya, dan tarifnya itu akan selalu sama, yaitu 10%. Lalu saya akan melanjutkan ke bagian C, sistem tarif progresif. Sistem tarif progresif memiliki pengertian tarif pajak yang akan selalu meningkat seiring dengan dasar penggunaannya. Contohnya, jika dasar penggunaannya itu 5 juta rupiah, tarif pajak yang harus dibayarkan sebesar 5%. Maka jumlah pajak yang harus dibayarkan sebesar 2.500.000. Sedangkan jika dasar pengenaannya 250 juta, maka tarif pajaknya itu sebesar 15% dan akan meningkat 10%. Dan jumlahnya pun akan meningkat. Lalu, yang terakhir, sistem tarif pajak degresif. Sistem tarif pajak degresif sendiri memiliki pengertian tarif pajaknya itu akan menurun seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan yang dikenakan. Sistem tarif pajak ini jarang digunakan di perundang-undangan perpajakan. Contoh dari sistem ini adalah jika Anda membayar 5 juta rupiah, maka dasar pengenaan 5 juta rupiah, maka tarif pajaknya itu 25%. Maka Anda harus membayarkan 12.500.000. Sedangkan jika dasar pengenaannya 100 juta rupiah, maka tarif pajak yang harus dibayarkan sebesar 20%. Nah, ini mengalami penurunan sebesar 5%. Dan jumlah yang harus dibayarkan sebesar 20.500.000. Sekian dari presentasi bagian C tentang tarif pajak. Saya akan membahas bagian D, asas pemungutan pajak. Untuk memenuhi tujuan dari pemungutan pajak, maka diberlakukannya asas pemungutan pajak. Yang pertama, ada asas domisili. Asas domisili sendiri memiliki pengertian asas yang digunakan untuk memungut pajak dari wajib pajak berdasarkan tempat tinggalnya. Contohnya, jika ada seorang warga negara asing tinggal di Indonesia, maka dia pun harus membayar pajak pada pemerintah Indonesia, walaupun dia bukan orang negara Indonesia atau WNI. Yang kedua, ada asas sumber. Asas sumber memiliki pengertian asas yang digunakan untuk memungut pajak dari wajib pajak berdasarkan sumber penghasilannya. Contohnya, ada orang asing bekerja di Indonesia dan menerima gaji dari pemerintah Indonesia. Dia pun tetap harus membayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Dan yang ketiga, ada asas kebangsaan. Asas kebangsaan sendiri memiliki pengertian asas yang harus dibayar, asas yang digunakan untuk memungut pajak dari wajib pajak
berdasarkan kewarganegaraannya. Contohnya, ada seorang tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di Arab Saudi selama 1 tahun. Dia pun tetap harus membayar pajak tersebut kepada pemerintah Indonesia. Sekian. Selanjutnya masuk ke jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. Yang pertama itu ada pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan itu meliputi orang pribadi, warisan yang belum diberikan kepada pewaris, badan usaha yang ditunjuk undang-undang untuk dikenakan pajak, sama usaha yang didirikan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia dalam waktu 183 hari dalam 12 bulan. Terus yang selanjutnya ada objek pajak itu meliputi tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang biasa digunakan untuk konsumsi wajib pajak. Biasanya itu dalam bentuk ada laba usaha, terus ada royalti, keuntungan dari penukaran kurs mata uang asing, dan lain-lain. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak yang ditetapkan di Indonesia adalah sebagai berikut. Untuk pria atau wanita lajang sebesar 54 juta. Untuk wanita atau pria yang sudah menikah sebesar 4.500.000, dan untuk keluarga yang sudah memiliki anak dikenakan satu anak itu sebesar 4.500.000 dengan maksimal 2 anak. Tarif pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1, tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan wajib pajak perseorangan dalam negeri adalah sebagai berikut. Dari 0 rupiah sampai 50 juta sebesar 5%, dari 50 juta hingga 250 juta sebesar 15%, dari 250 juta hingga 500 juta sebesar 25%, dan di atas 500 juta sebesar 30%. Apakah ada pajak lainnya lagi selain PPh? Nah, sekarang daripada bingung kita masuk aja ke contoh soal. Misalkan Tuan Anton sebagai karyawan swasta, dia memiliki penghasilan sebesar 10 juta per bulan. Dia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Hitunglah pajak penghasilan terhutang yang harus dibayarnya. Pertama-tama itu cari penghasilan bersihnya. Jadi 10 juta dikali 12 bulan sehingga ketemu 120 juta per tahunnya. Terus yang kedua hitung PTKP-nya. Jadi ketetapan itu ada WP sendiri sebesar 54 juta. Karena ia sudah menikah jadi ditambah 4.500.000, dan memiliki 2 anak jadi ditambah 9 juta. Jadi per anaknya itu sebesar 4.500.000. Jadi total PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya itu sebesar 67.500.000. Selanjutnya hitung PKP-nya, penghasilan kena pajaknya itu sebesar 120 juta dikurang 67.500 sehingga ketemu 52.500.000. Yang terakhir, hitung tarif pajaknya. Karena sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya itu sebesar 5%, jadi 5 per 100 dikali 50 juta. Ketemu 2.500.000. Karena tadi PKP-nya masih ada sisa 2.500.000, sehingga 15 per 100 dikali 2.500.000, ketemu 375.000. Sehingga total pajak penghasilan terhutang yang harus dibayar itu 2.875.000 per tahun, sehingga per bulannya itu kurang lebih 240.000. Hai semuanya, jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang pajak pertama nilai atau PPN. Jadi sebenarnya pajak pertambahan nilai itu apa sih? Pajak pertama nilai atau Value Added Tax adalah pajak atas konsumsi barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean. PPN ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan pajak dikenakan terhadap pertambahan nilai atau value added yang timbul akibat dipakai faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, memperdagangkan barang-barang maupun memberikan pelayanan jasa kepada konsumen. Nah, dengan mengenakan PPN atas nilai tambah atau added value dari barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak, maka kekhawatiran yang timbul akibat pengenaan pajak berganda dapat dihindarkan. Ada beberapa karakteristik dan jiwa PPN yang dapat disimpulkan. Yang pertama, merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pada setiap mata rantai jalur perusahaan. Yang kedua, bersifat netral dan diharapkan tidak menimbulkan
efek pajak berganda. Yang ketiga, merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Yang keempat, merupakan pajak yang objektif. Dan yang terakhir adalah mekanisme yang diharapkan sederhana dengan menggunakan tarif tunggal. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang objek pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai dapat dikenakan atas beberapa hal. Contohnya, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha, impor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak, dan lainnya lagi. Di Indonesia, pajak pertambahan nilai mengandung sistem tarif tunggal, yaitu sebesar 10%. Maksud dari tarif tunggal ini adalah semua jenis transaksi yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN tarifnya sebesar 10%, kecuali untuk ekspor barang kena pajak. Nilai tarif untuk barang kena pajak sebesar 0% diterapkan atas yang pertama, ekspor barang kena pajak berwujud, yang kedua, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan yang ketiga, ekspor jasa kena pajak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pajak penjualan atas barang mewah atau yang bisa disebut dengan PPNBM. Nah, PPNBM ini merupakan jenis pajak yang satu pakai ke dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun, mekanisme pengenaan PPNBM ini sedikit berbeda dengan PPN. Nah, berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak penjualan atas barang mewah itu dapat dikenakan terhadap yang pertama, pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Dan yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, suatu barang kena pajak yang tergolong barang mewah adalah yang pertama, bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok atau barang yang kita perlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Dan yang terakhir adalah apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman alkohol contohnya. Halo semua, hari ini saya akan menjelaskan mengenai pajak bumi dan bangunan. Apa sih pajak bumi dan bangunan itu? Pajak bumi dan bangunan adalah pajak pusat yang hasil pemungutannya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan di wilayahnya. PBB ini adalah pajak yang bersifat kebendaan. Dalam arti besaran pajak itu ditentukan oleh keadaan objek, yaitu seperti bumi, tanah atau bangunan. Sementara keadaan subjek itu atau orang yang membayar tidak mempengaruhi besaran pajak yang dibayar. Nah, bumi dan bangunan maksud itu adalah buminya itu merupakan permukaan bumi yang meliputi tanah, perairan, kedalaman ataupun laut di wilayah Indonesia. Sementara bangunan-bangunan dimaksud itu adalah seperti rumah tempat tinggal, rumah tempat usaha, pagar mewah, jalan tol, jalan-jalan di komplek, lalu tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Nah, semua hari ini kita akan belajar mengenai subjek dan objek pajak bumi dan bangunan. Nah, subjek pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, menguasai bangunan, serta memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Sementara wajib pajak itu adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Sementara objek pajak itu sendiri adalah seperti bumi dan bangunan. Nah, ada beberapa objek pajak yang dikecualikan sehingga tidak perlu membayar pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Misalnya, masjid, gereja, candi, rumah sakit pemerintah, serta sekolah-sekolah. Yang kedua, digunakan untuk kuburan atau peninggalan pembakalan. Yang ketiga, tempat tersebut itu merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, dan lain-lain. Nah, daripada bingung, kita langsung masuk ke soal hitungannya saja ya. Misalnya, sebuah rumah dengan bangunan 100 meter persegi, berdiri di atas lahan seluas 200 meter persegi. Dan jika berdasarkan NJOP-nya, harga tanahnya seluas 700.000 per meter persegi dan nilai bangunan 600.000 per meter persegi. Lantas, berapakah besaran PBB yang harus dibayar oleh pemilik rumah tersebut? Pertama-tama kita hitung harga tanahnya terlebih dahulu. 200 meter persegi dikali 700.000, jadi sebesar 140 juta. Kemudian harga bangunannya 100 meter persegi dikali 600.000, jadi sebesar 60 juta. Berarti NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-nya adalah 140 juta ditambah dengan 60 juta, jadi sebesar 200 juta.
Setelah itu, jangan lupa kurangi NJOP-nya dengan NJOP TKP yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 24 juta. Maka NJOP KP-nya sebesar 176 juta. Lalu sekarang kita hitung NJKP-nya. Karena NJOP KP-nya tidak melebihi 1 miliar, jadi kita gunakan NJKP-nya sebesar 20%. Jadi 20% dikali 176 juta. Jadi sebesar 35.200.000 rupiah. Maka besar PBB yang terutang dan harus dibayarkan adalah 0,5% dikali 35.200.000 rupiah. Jadi sebesar 176.000. Halo, saya hari ini akan menjelaskan beberapa sistem pemungutan pajak yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungutan pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung. Dalam hal ini, wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua, Self-Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada wajib pajak yang bersangkutan. Dalam sistem wajib pajak, penyetor aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sedangkan fiskus hanya memberikan penerangan atau sebagai verifikasi. Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT tahunan PPH, baik untuk wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi, dan SPT masa PPN. Yang ketiga, withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga, yang bukan wajib pajak, juga bukan aparat atau fiskus. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Kira-kira begitulah penjelasannya. Sudah mengerti belum? So guys, ini editor vlog kita. Bye-bye. Oke guys, sekarang kita udah kenyang. Tadi ngomongnya apa? Hai guys, aku gak ada ngomong. Halo guys, sekarang kita udah sampai di Maruku. Terus ini kita harus cari berapa ya? 448 poin. Dapat 97. Bilang, ini udah ngabisin 45.000. 45.000 buat permen doang. Kita lagi ada Ipure nih. Woi, bukain pintu dong tuh. Ayo. Astaga. Sekarang kita pengen ngapain sih? Kita mau makan nih, lapar banget gua. Makan yuk. Oke, sekarang kita udah kenyang, udah makan ya? Woi. Kita habis makan guys. Udah kenyang guys. Ngomong ke. Bye. Bye. Apa sih? Halo, sekarang makanannya udah nyampe. Iya. Woi, ada cici gua nih. Udah. Dan Jesse juga nih.